Nah, amigdala, sebutlah amigdala ini sebagai sebuah banknya memori di atas kepala kita di sini, tengah-tengah. Amigdala kemudian memberikan label sebagai ancaman karena dia cerdas. Jadi kalau sinyal hormon kortisolnya tinggi, stres itu tinggi sinyalnya, hormonnya lalu berlebihan, maka amigdala akan memberikan sinyal, dan itu sinyalnya disebut kalau pakai bahasa kita bahaya sinyal gitu ya, ancaman. Sehingga kenangan itu memiliki kekuatan emosional, bisa jadi sedih, marah, bingung, gundah dan sebagainya. Jadi ada kekuatan emosional karena si amigdala sudah memberikan sinyal bahwa ini adalah sebuah ancaman, dan biasanya itu pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Nah, pengalaman menyakitkan ini itu memberikan kekuatan yang besar di emosional, yang sangat kuat dan sulit dilupakan. Amigdala ini. Nah, sementara itu ada bagian otak itu yang bernama, kalau secara kedokteran disebut prefrontal cortex. Nah, si prefrontal cortex ini dialah yang memegang peranan untuk menenangkan dan memaknai pengalaman tersebut. Menjadi kurang efektif sebetulnya gitu. Jadi si prefrontal cortex ini malah jadi memberi pemaknaan pengalaman yang kurang efektif. Karena apa? Karena jalur sarafnya itu terganggu oleh sirine tadi, sirine sinyal bahaya ancaman, apalagi oleh stres kronis. Nah, akibatnya emosi tidak terselesaikan dengan baik. Pikiran kesulitan memaknai pengalaman itu secara sehat. Ingatan emosional terikat sangat kuat dan menimbulkan sensasi sakit yang berulang. Nah, inilah yang secara praktis disebut luka batin. Dia letaknya bukan di dada, bukan di sini. Yang sering banyak orang bilang, luka batin di mana? Di hati. Hati apa? Liver? Bukan. Justru di otak, di sini, di amigdala. Amigdala mengirimkan sinyal ancaman, prefrontal cortex dia jadi tidak bisa memaknai pengalaman kenyataan dengan efektif karena terlalu banyak hormon-hormon yang berlebihan atau disebut stres kronis. Itu sebenarnya yang disebut luka batin oleh banyak orang. Fenomena ini murni sebetulnya didasari oleh mekanisme saraf. Saraf yang mengalami beban berlebihan. Karena kelebihan beban dan tanpa unsur mistis sesungguhnya atau unsur metafisik tidak ada sama sekali. Tapi ketika itu ada dan diyakini menjadi sugesti dan afirmasi, apapun jadi mistis, klinik, metafisik. Padahal itu urusannya saraf yang terlampau memiliki beban stres, terlampau berlebih. Nah, oleh karena itu nenek moyang Nusantara dengan tuduh ajaran Tikuku itu memiliki teknik energi, terapi energi, saktifan. Untuk apa? Bisa melancarkan kembali, menstabilkan kembali neuron otak, hormon dan lain sebagainya. Jadi bukan menghapus ingatan, tidak.
Menghapus emosional tidak, emosi bukan. Karena ingatan pasti selalu ada. Tapi ketika sudah mengalami saktifat itu, apapun pengalaman yang pahit menyakitkan, ketika ingat tidak terasa lagi sakitnya, tidak ada sakit. Malah kebanyakan mengatakan lupa sakit itu bagaimana, bingung itu bagaimana. Ini beda sebetulnya dengan demensia. Dan bisa jadi kalau stresnya kronis dan sangat parah, itu beberapa file jadi terhapus. Apalagi file-file pengalaman baru yang hanya disimpan di hipokampus. Tapi dengan emosional, dengan emosi, itu bisa terpanggil kembali aksesnya. Karena prefrontal cortex dia akan terus mengstimulan data-data lama. Jadi ketika ingat siapa, sudah tidak ada rasa sakitnya. Itu saktifat yang diperlukan, atau secara bahasa buhun kita, moksa, mokta. Perasaan yang menyakitkan, bahkan perasaan yang bahagia terlalu, itu dimoksakan. Dengan terapi energi. Nah, terapi energi ini sesungguhnya bisa berkorelasi dengan saintifik dan sangat empiris. Kalau disandingkan dan jelas hasil dampaknya, juga bisa dicek dengan alat pengukur gelombang otak. Karena sebagian besar terapi energi di masa kini itu sering terseret ke ranah mistik, klinik abstrak, hanya dogmatis, sugestivitas, manipulatif. Sering sekali banyak terapi energi di masa kini sering terseret kepada ranah mistik, klinik, tahayul. Karena sugesti yang berlebihan, atau secara kedokteran disebut efek placebo. Nah, namun secara ilmiah, terapi energi hanya dapat dianggap empiris itu apabila memenuhi beberapa kriteria. Jadi kalau ada seseorang terapi energis menjelaskan kepada dunia sains, dokter, spesialis, neuron otak, itu tidak bisa dengan bahwa ini ada energi yang tidak seimbang, ini harus dinetralkan, apalagi dengan bahasa wah ada gangguan dari makhluk gaib. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan kita disebut sebagai bangsa yang tahayul. Karena banyak orang yang melakukan itu, dia bukan melakukan sesungguhnya terapi energi. Karena kalau pakai kata terapi tentunya dapat diempiriskan, dan biasanya orang-orang yang melakukan terapi energi itu dapat sertifikat, dapat izin dari Kemenkes, dari Kejari, Kemendagri. Ada juga surat-surat sertifikat dari Asosiasi Energi seluruh Indonesia, ada asosiasinya gitu. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan terapi energi itu bisa diempiriskan dan disebut empiris dan mendapatkan izin oleh Kemendagri, Kejari, Asosiasi Energi ya, Asosiasi Terapi Energi Indonesia, itu ketika terapi tersebut mampu memodulasi saraf. Jadi seorang yang melakukan terapi energi dia mampu memodulasi sistem saraf. Sistem saraf apa? Sistem saraf otonom. Gitu. Nah, ketika terapi energi tradisional Nusantara disandingkan dengan fisika kuantum, psikologi, kedokteran, jika letaknya itu ada pada terapi energinya untuk apa? Penjelasannya memodulasi sistem saraf otonom misalnya gitu. Itu akan dicek dengan sebuah alat. Nah,